Hai, welcome back to my YouTube channel. Untuk di video kali ini aku akan kembali menceritakan mengenai sejarah kelam bangsa Indonesia. Karena kemarin sempat ada yang request juga untuk menjelaskan mengenai G30 SPKI. Aku yakin kalian udah gak asing lagi dengan G30 SPKI. Tapi mungkin yang bagi kalian waktu sekolahnya ngantuk atau mungkin gak suka sejarah atau bosan gitu dengerin gurunya ceramah, kalian bisa nonton video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So nggak usah basa-basi lagi, let's get started! Jadi gerakan G30 SPKI ini juga dikenal dengan nama Gerakan 30 September, Gestapo atau Gerakan September 30, dan Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Jadi gerakan ini merupakan peristiwa pengkhianatan terbesar sepanjang sejarah Indonesia yang terjadi beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia dan menewaskan 7 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya. Sebelum aku masuk ke kronologinya, aku mau kalian mengenal 7 perwira tinggi militer Indonesia ini. Yang pertama yaitu Jenderal TNI Ahmad Yani. Beliau lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada tanggal 19 Juni tahun 1922, menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat ke-6 pada era Presiden Soekarno, dan meninggal pada usia 43 tahun. Yang kedua yaitu Letnan Jenderal R. Suprapto. Lahir di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 20 Juni tahun 1920, yang merupakan salah satu petinggi Angkatan Darat, dan meninggal pada usia 45 tahun. Yang ketiga yaitu Letnan Jenderal M.T. Haryono. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 20 Januari tahun 1924, yang merupakan Jenderal Bintang 3 dan meninggal pada usia 41 tahun. Yang keempat yaitu Letnan Jenderal Siswondo Parman. Lahir di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 4 Agustus tahun 1918. Menjabat sebagai Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat dan meninggal pada usia 47 tahun. Yang kelima yaitu Mayor Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Lahir di Balige, Sumatera Utara pada tanggal 9 Juni tahun 1925. Menjabat sebagai Mayor Jenderal TNI Anumerta dan meninggal pada usia 40 tahun. Yang keenam yaitu Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, yang lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 28 Agustus tahun 1922, pernah menjabat sebagai Inspektur Kehakiman atau Jaksa Militer Utama dan meninggal pada usia 43 tahun. Yang ketujuh yaitu Kapten Pierre Tendian. Lahir di Batavia pada tanggal 21 Februari tahun 1939, yang merupakan seorang perwira militer Indonesia dan meninggal pada usia 26 tahun. Jadi sebenarnya pembunuhan pada Kapten Pierre Tendian ini merupakan pembunuhan yang salah sasaran. Sasaran utama penculikan tersebut adalah Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, namun sayang yang tertangkap malah ajudannya yaitu Kapten Pierre Tendian. Kenapa bisa salah sasaran? Langsung aja kita masuk ke kronologi kejadian. Sesuai dengan namanya, G30 SPKI, peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 malam hari hingga esok harinya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Peristiwa ini didalangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang beranggotakan 3,5 juta orang, pergerakan barisan tani yang beranggotakan 9 juta orang, pergerakan wanita atau gerwani, organisasi penulis dan artis, dan pergerakan sarjananya. Jadi jika di total-total, PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota serta pendukung. Tujuan utama dari G30 SPKI ini adalah untuk mengkudeta atau menurunkan Presiden RI pertama yaitu Soekarno agar dapat menguasai Indonesia dan mengubahnya menjadi negara komunis. Jadi negara komunis ini adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan pada komunisme.
Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu menjabat sebagai Ketua PKI. Untuk melancarkan aksinya ini, D.N. Aidit melakukan penghasutan kepada rakyat Indonesia dengan tujuan agar mendapatkan dukungan penuh terhadap niatnya untuk menjadikan Indonesia ini yang katanya sebagai negara yang lebih maju. Dan pada malam hari tanggal 30 September tahun 1965, mereka pun melancarkan aksinya dengan menculik 7 perwira tinggi Indonesia. Dalam penculikan tersebut, ada 3 perwira yang langsung dibunuh di kediamannya. Mereka adalah Jenderal TNI Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Jadi yang terbunuh baru 3 perwira. Untuk 3 perwira lainnya, yaitu Jenderal S. Parman, Jenderal R. Suprapto, dan Brigjen Sutoyo, diculik di kediamannya dan langsung dibawa ke rumah penyiksaan yang merupakan sebuah kediaman salah seorang warga yang berlokasi di Desa Lubang Buaya. Jadi Lubang Buaya ini nama desa ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bingung, kalian kira Lubang Buaya itu ada buaya di dalam sana, tapi enggak ya, ini nama desa. Oke, jadi itu baru 6 perwira ya. Untuk satunya lagi yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan berhasil meloloskan diri. Jadi saat proses penangkapan Jenderal Abdul Haris Nasution di kediamannya ini, situasi rumah dalam keadaan gelap. Ajudannya yang bernama Andris Tendean yang merupakan perwira ke-7 yang aku bilang terbunuh karena salah sasaran itu sedang tidur di ruangan belakang, namun terbangun karena mendengar suara tembakan dan juga suara ribut. Ia pun langsung berlari ke bagian depan rumah, dan karena kondisi yang gelap itulah para gerombolan G30 SPKI mengira bahwa ajudannya ini adalah Jenderal Ahan Nasution dan langsung menangkapnya. Dan dalam penculikan Jenderal Nasution ini juga, anaknya yang bernama Ade Irma Suryani yang baru berusia 5 tahun menjadi korban keganasan gerombolan G30 SPKI. Ia yang terbangun malam itu mengalami luka tembak di bagian punggung dan sempat mendapatkan perawatan intensif, namun akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 dan ia pun langsung menjadi pahlawan termuda dalam sejarah kelam pemberontakan G30 SPKI. Kemudian ajudannya, Andres Tendean pun langsung dibawa ke rumah penyiksaan beserta dengan 3 jenazah para perwira dan 3 perwira lainnya yang sudah diculik. Di sana para perwira dipaksa untuk menandatangani sebuah kertas yang menjelaskan bahwa para angkatan darat akan melakukan kudeta kepada Presiden Soekarno dan juga pemerintah Republik Indonesia yang sah nantinya. Mereka pun bersikukuh untuk tidak menandatangani dan para TNI AD juga mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan kudeta. Pada titik itulah penyiksaan kepada para perwira berlangsung. Mereka dipukul, ditendang, dan dipopor menggunakan ujung senjata. Hasil visum juga menunjukkan adanya retak ruling kepala, tangan, dan kaki yang patah. Dalam kondisi antara hidup dan mati itulah tubuh para jenderal diseret tanpa belas kasihan, lalu dibuang ke sebuah sumur di kawasan Lubang Buaya, bersama dengan jenazah 3 perwira yang dibunuh di kediaman mereka. Sumur itu memiliki kedalaman 12 meter dan lebar 75 cm. Setelah tubuh para jenderal dimasukkan ke dalam sumur, mereka kembali ditembak berkali-kali untuk memastikan bahwa para jenderal benar-benar tewas. Kemudian di bagian atas sumur itu ditutupi oleh sampah pohon karet agar tidak ada yang mencurigai. Dan ada pula informasi yang tidak banyak diketahui bahwa sebenarnya ada 8 jenderal yang hendak diculik. Beliau adalah Brigjen Ahmad Sukendro. Ia berhasil lolos dari maut karena saat itu ia sedang melakukan perjalanan dinas ke Beijing. Jadi jenazah para jenderal yang dibuang ke sumur itu baru berhasil ditemukan pada tanggal 4 Oktober tahun 1965 dan disemayamkan dengan layak di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 5 Oktober 1965, tepat pada peringatan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian ke-7 perwira yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI ini diberi gelar pahlawan nasional. Oke, itu dia tadi kronologi singkat mengenai sejarah kelam bangsa Indonesia. Kalau ada dari kalian yang mau request lagi, bisa banget tulis di bawah. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di next video. Bye!